Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهو إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semuanya diberkahi, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya kita semua bisa hadir di sini mendengarkan kajian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah berikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau dan semua orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada maghrib hari ini yaitu tentang toleransi. Ini diusulkan dari panitia ini. Tentang toleransi karena memang bulan ini biasanya pembahasan yang hangat adalah pembahasan tentang toleransi dan itu setiap tahun terulang. Dan ketika membahas toleransi, biasanya yang akan diserang adalah agama Islam dan pemeluk Islam, agama Islam dan kaum muslimin. Karena bagi sebagian orang, Islam itu adalah agama yang menurut mereka adalah agama yang sangar, bengis, agama yang tidak mengenal, tidak ada basa-basi, agama yang tidak mengenal kata toleransi. Nah, dan di sisi lain, ada pula orang-orang yang terlalu bertoleransi. Dan itu adalah orang-orang Islam itu sendiri, yang kita berhusnudzan kepada mereka bahwasanya mungkin niat mereka bukan untuk memburukkan nama Islam, akan tetapi untuk memperbaiki nama Islam itu sendiri, agar Islam ini tidak dihina, agar Islam ini tidak direndahkan, agar Islam ini tampak baik namanya di mata manusia, sehingga dibikinlah cara-cara bagaimana memperlihatkan bahwasanya Islam itu sangat-sangat toleransi, tapi terlalu membuka jalannya. Sehingga ada yang benar-benar ke kiri, tidak Islam itu nggak ada kata-kata toleransi. Ada yang ghulu, yang berlebihan ke kanan, mengatakan toleransi bebas, lepas, bablas. Maka sebagaimana kaidah dalam Islam itu sendiri, bahwasanya kebenaran itu biasanya berada di pertengahan. Maka perlu kita ketahui apa itu Islam yang sebenarnya, dan bagaimana Islam menyikapi orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang,
Islam itu dibangun di atas keadilan. Jadi Islam itu ajaran yang semuanya itu dibangun di atas ajaran kasih sayang dan penuh dengan keadilan. Jadi Islam itu nggak ada kezaliman di dalam agama Islam. Nggak ada satupun ajaran Islam yang mengandung kezaliman, menzalimi hambanya, menzalimi pemeluknya, atau menzalimi orang-orang yang berada di luar Islam. Itu nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Rasulullah, ya, kecuali sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Sehingga diutusnya Rasulullah SAW menyebarkan dakwah ini, menyebarkan agama ini adalah untuk memperlihatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, jadi sehingga ajaran-ajaran dalam Islam itu adalah ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan kalau seandainya kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menaklukkan kota Mekah, yang mana kita tahu Rasulullah SAW di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Ya, beliau mengalami kesusahan, beliau dimusuhi, ya. Di mana dulu beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum beliau memulai dakwah, itu adalah manusia yang sangat dicintai, manusia yang sangat disayangi, manusia yang digelari Al-Amin. Semua orang percaya dengan Rasulullah SAW. Namun ketika beliau mulai berdakwah, mulailah berubah 180 derajat gelar yang diberikan kepada beliau. Ya, Rasulullah SAW digelari sahir, penyihir, kahin, dukun, ya, majnun, ya, orang gila. Semuanya semua gelar buruk diberikan kepada Rasulullah SAW. Kadzab, seorang pendusta. Ya, semua lakab-lakab buruk, semua gelar-gelar buruk diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita lihat bagaimana juga pada tahun Al-Amal Huzni, tahun kesedihan, di mana ketika itu paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, tidak ada lagi orang yang melindungi beliau, sehingga beliau harus pergi ke Taif, ya, untuk mencari orang-orang yang mau menerima dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Namun apa yang beliau dapatkan ketika beliau mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau terima? Beliau dilempari batu, berdarah-darah kaki beliau alaihi salatu wassalam. Segitunya yang beliau terima. Ya, bagaimana orang kafir Quraisy, sehingga beliau terusir dari kota kelahiran beliau yang sangat dicintai. Terusir dari kota Makkah. Namun ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah, apakah balas dendam yang dilakukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala pada hari Fathu Makkah itu mengizinkan Rasulullah SAW untuk adanya nanti, kalau seandainya nanti terjadi peperangan, tertumpahlah darah, gitu ya. Padahal itu tanah haram yang nggak boleh ada peperangan, itu tanah haram yang nggak boleh di situ ditumpahkan darah, nggak boleh ada pembunuhan dan sebagainya. Namun pada hari itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW kalau seandainya nanti terjadi peperangan. Namun ketika masuk kota Makkah, apa kata Rasulullah SAW? Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia aman. Wa man aghlaqa alaihi darahu fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menumpahkan darah orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang yang menyakiti beliau, orang-orang yang dahulunya telah mengusir beliau dari kampung halaman beliau sendiri. Sebenarnya kesempatan kan? Wah, kita kalau Masya Allah ya, 13 tahun dihina, 13 tahun disakiti, 10 tahun kita berhasil mengumpulkan kekuatan, bisa kembali merebut kembali kota yang dulunya ngusir kita. Wah, Masya Allah, kesempatan sekali untuk balas dendam. Tapi Rasulullah SAW nggak tahan ego beliau, nggak gitu. Karena tujuan beliau memang ngajak orang pada Allah, bukan untuk diri beliau, nggak. Ya, tapi semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau katakan siapa yang masuk
ke rumahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah ketika itu, ya, sebelum beliau masuk Islam adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau katakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Menunjukkan betapa memaafkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Islam. Ya. Kemudian ketika beliau sampai ke Masjidil Haram, ya, beliau katakan ma yaqulu fiyya Quraisy, apa yang akan dikatakan Quraisy kepadaku? Maka Quraisy menjawab ibnun wa bunun akhi wa bunu akhin. Quraisy adalah putra Rasulullah SAW adalah putranya Quraisy, adalah putranya Makkah. Diangkat-angkat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW adalah anak dari saudara kami, ya, dari bangsa kami, dari kaum kami. Muhammad adalah kaum kami. Muhammad adalah orang-orang, ya, kerabat kami, keluarga kami. Ya. Mereka takut dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, aqulu kama qala akhi Yusuf alaihissalam. Aku akan katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Ya, tidak ada balas dendam untuk kalian pada hari ini. Ya, enggak ada celaan untuk kalian pada hari ini, ya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah zat yang Maha Penyayang. Dia dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah SAW ketika berada di Madinah juga, ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mengusir orang-orang Yahudi? Enggak. Dibuatlah piagam Madinah, wathiqatul Madinah, sahifatul Madinah. Ada yang menamakan wathiqatul Madinah, ada yang menamakan sahifatul Madinah, piagam Madinah, perjanjian antara kaum muslimin dan orang Yahudi yang ada kota Mekah. Di mana perjanjian itu salah satunya berisi adalah kita harus bekerja sama untuk melindungi kota Madinah dari serangan orang-orang luar. Ya, sama-sama mempertahankan negaranya. Buat perjanjian padahal itu orang Yahudi. Ya. Kemudian dalam isinya juga dikatakan Rasulullah SAW buat kesepakatan dengan orang Yahudi, lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Orang muslimin menjalankan agama mereka, orang Yahudi menjalankan agama mereka. Dibiarkan, ya, dibiarkan orang Yahudi menjalankan agama, orang muslim itu harus dibiarkan juga untuk menjalankan agamanya masing-masing, udah. Ya, tidak mengganggu ibadahnya orang Yahudi. Ya, tidak mengganggu ibadahnya orang Yahudi. Bahkan itu tetap dipertahankan Rasulullah SAW, walaupun orang Yahudi terkadang melakukan hal-hal yang membuat hal-hal yang menyakiti Rasulullah SAW. Suatu ketika, ya, ada orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau datang ke rumah orang Yahudi ini datang ke rumah Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan assalamualaikum, ya, cepat-cepat gitu, ya, assalamualaikum. Seolah-olah itu bacaannya apa? Assalamualaikum. Padahal yang dia baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, semoga celaka engkau Muhammad. Tapi cepat-cepat, maka hati-hati nih ngucapin salam. Ya, kalau ngucapin salam itu jelas-jelas. Kenapa? Salam itu doa. Kalau kita benar-benar mendoakan saudara kita, ya baca jelas-jelas assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, ya. Seolah ya nanti terdengarnya assalamualaikum. Itu yang dikatakan orang Yahudi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha paham maksud orang Yahudi, mengerti apa yang diucapkan orang Yahudi. Apa kata Ibunda Aisyah? Bal alaikumussamu wa la'nah. Enggak, kalian yang celaka dan laknat Allah untuk kalian. Oh, ditambah. Ya, enggak sekedar celaka, tambah laknat. Marah, ya, istri, ya. Ini Rasulullah SAW pemimpin kaum muslimin yang harusnya dihormati. Udah mending Rasulullah SAW tidak mengusir orang-orang Yahudi, malah dibikin perjanjian sama Rasulullah SAW. Udah kayak gitunya beliau melindungi, ya, maksudnya dalam artian tidak mengusir, tidak menzalimi, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Assalamualaikum katanya. Ibunda Aisyah marah. Bal alaikumussamu wa la'nah.
untukmu kehinaan, untukmu kecelakaan, kebinasaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Mahlan ya Aisyah. Ya Aisyah, pelan-pelan. Ya Aisyah, enggak usah kayak gitu. Subhanallah. Pemimpin ya, ini pemimpin loh. Bukan orang pengemis loh. Pemimpin yang punya harga diri, pemimpin yang egonya tinggi harusnya. Tapi beliau katakan mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kelembutan di setiap urusan. Ya, enggak usah kita balas kekasaran orang-orang itu. Rasulullah SAW sungguh ya mengutamakan kelembutan. Innallaha yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan kelembutan. Udah digitukan sama orang Yahudi, pemimpin gitu. Digitukan sama orang Yahudi, kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan kelembutan. Kata Aisyah, alam tasma' ma qalu? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Apa kata Rasulullah SAW? Qad qultu wa alaikum. Aku sudah jawab, aku katakan wa alaikum, dan untuk kalian juga. Rasulullah enggak katakan wa alaikumussalam, kebinasaan juga untuk kalian, enggak. Rasulullah SAW cukup mengatakan wa alaikum, dan untuk kalian. Begitu cara Rasulullah SAW bermuamalah, berinteraksi dengan orang Yahudi, ya, di mana beliau posisi kala itu sudah mendapatkan jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin besar, ya, bisa sangat memungkinkan untuk mengalahkan orang Yahudi, mengusir orang Yahudi dari kota Madinah, tapi tidak dilakukan juga, ya, sampai kebangetan orang Yahudinya mereka sendiri yang melanggar perjanjian piagam Madinah. Bukannya malah melindungi kota Madinah, mereka malah mancing musuh untuk datang kota Madinah. Karena itulah baru Rasulullah SAW memerangi mereka. Ya, karena mereka melanggar perjanjian yang sudah dilakukan. Kemudian juga suatu ketika Rasulullah SAW pernah menawan, ya, seorang yang bernama Thumamah. Ya, Thumamah ini ditawan, menjadi tawanan perang. Di mana dibawa Rasulullah SAW, dibawa ke tiang masjid, diikat. Ini tawanan perang ya, tawanan perang. Kita tahulah kalau sekarang kalau seandainya terjadi peperangan, orang ditangkap jadi tawanan perang, apa yang didapatkan? Oh, nggak ada, dilembut-lembutin, gitu. Dapat makan aja, alhamdulillah gitu. Kadang wanitanya diperkosa, ya. Anaknya disuruh kerja. Ya. Dan bagaimana dulu kita ketika dijajah lah, kita tahu sejarahnya bagaimana orang tua kita dulu ketika dijajah, ada kerja paksa rodi, ada romusa, ya. Alhamdulillah kalau ada makanan, disuruh kerja tanpa makan, gitu tawanan perang yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Namun Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Diikat di tiang masjid, ya, diikat di tiang masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma'indaka ya Thumamah, apa yang engkau inginkan wahai Thumamah, dengan kelembutannya. Ya, maka kata Thumamah, indi ya Muhammad khair, aku inginkan kebaikan ya Muhammad. In taqtul zadam, kalau seandainya engkau membunuh seorang yang bernyawa, seorang yang punya darah. Wa intun ala syakir, kalau seandainya engkau lepaskan, maka engkau melepaskan orang yang tahu terima kasih. Kata Thumamah, wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta, kalau seandainya engkau ingin harta ya Muhammad, aku akan berikan apapun yang engkau minta. Kata Thumamah. Rasulullah SAW tersenyum lalu pergi. Ya. Dan keluarga Rasulullah SAW, para sahabat, ya, itu memberikan makanan, mereka kumpulkan makanan, mereka berikan ke Thumamah. Rasulullah SAW tampakkan itu di masjid, sehingga para sahabat tahu, sehingga sahabat harus melakukan apa yang dilakukan. Rasulullah SAW bertanya ke Thumamah, baikin nih tawanan. Besoknya datang lagi Rasulullah SAW tanya lagi, ma'indaka ya Thumamah, apa yang kau inginkan wahai Thumamah? Ya Rasul, ya Muhammad, aku inginkan apa yang aku ucapkan kemarin. Ya kalau seandainya engkau membunuhku, maka aku ini adalah seorang makhluk yang punya nyawa. Ya. Janganlah mudah-mudahan tumpahin darah, itu maksudnya. Ya kalau seandainya engkau melepaskanku, aku adalah orang yang tahu terima kasih. Kalau seandainya engkau ingin harta, mintalah. Ya, aku pasti akan berikan. Rasulullah SAW tersenyum lalu pergi. Hari ketiganya Rasulullah SAW bertanya lagi, ma'indaka ya Thumamah, apa yang kau inginkan? Lalu dijawab lagi sama Thumamah apa yang dikatakannya kemarin. Maka Rasulullah SAW akhirnya bersabda, atliqu Thumamah, udah bebasin Thumamah. Ya, tawanan perang loh. Dan Thumamah adalah pembesar,
Ya, Thumamah ini adalah pembesar di Yamamah. Thumamah adalah pembesar di negeri Yamamah, daerah Yamamah. Pembesar, tapi dilepaskan begitu saja. Atliqu Thumamah, lepasin Thumamah. Ya, maka Thumamah langsung pergi ke sebuah pohon kurma yang di situ ada air, yang biasa digunakan di situ untuk pemandian. Ya, di situ ada air, pohon kurma, mungkin ada tutupnya, ada airnya. Lalu Thumamah mandi di situ, dilepasin sama Rasulullah SAW. Ya, itu pergi ke situ mandi. Kemudian dia datang lagi menemui Rasulullah SAW lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu loh, masuk Islam orang. Ini pembesar loh ya, pemimpin. Bukan orang rendahan gitu, bukan ecek-ecek nih, gitu ya. Bukan orang yang oh ya enak nih sama Muhammad kayak ini, dia bilang kan. Oh bisa makan kita kenyang di sini, enggak nih tuh mama orang kaya di kampungnya. Kalau dia pergi ya udah gitu loh. Tapi dia enggak mau. Dia datang SAW langsung bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia katakan, Ya Muhammad wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Ya Muhammad, kemarin tidak ada wajah yang paling benci aku lihat selain wajahmu. Enggak ada wajah yang paling aku tidak mau temui lebih dari wajahmu, paling aku tidak mau temui katanya. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Ya. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu ini, dari kota Madinah ini, dia bilang. Fa asbaha baladuka ahabbul biladi kulliha ilayya. Ya. Dan sekarang kota Madinah ini adalah kota yang paling aku cintai. Dan tidak, wallahi makana min dinin abghadu ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Dan sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai, kata Thumamah. Ya. Lalu Thumamah mengatakan, dulu aku sebelum ditangkap ke sini, aku sudah bernazar untuk pergi umroh. Ya, karena memang ibadah umroh dulu sudah ada di masa-masa jahiliyah, itu ya, warisan dari agamanya Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah SAW katakan, ya udah pergi, tunaikan nazar. Lalu pergi ke Mekah, ya, umroh. Apa kata orang-orang kafir Quraisy ya? Asabauta, kamu udah pindah agama, kata orang kafir Quraisy. Apa katanya? La walakinni aslamtu ma'a Rasulullah. Enggak pindah agama karena dulu dia enggak nganggap agama sebelumnya agama. Enggak ada agama itu. Tapi aku masuk Islam, menyatakan keislamanku kepada Rasulullah SAW. Wallahi wala ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'dhana fiha Rasulullah SAW. Demi Allah, enggak bakal sampai sebutir gandum pun ke kota Mekah kecuali diizinkan Rasulullah SAW. Segitunya beliau menghormati Rasulullah SAW 3 hari. Dan Rasulullah cuma bilang apa? Ma indaka ya Thumamah. Apa yang kau inginkan wahai Thumamah? Enggak banyak-banyak. Cuma menampakkan, karena keheranan, nggak mungkin tawanan perang diperlakukan sebaik ini gitu. Bagaimana tawanan perang diperlakukan seperti itu? Orang yang memusuhi, orang yang memerangi ditangkap, lalu sekedar ditanya ma'indaka ya Thumamah, lalu dikasih makan dengan baik, tidak dizalimi, tidak disiksa, enggak. Sehingga menampaklah kebaikan Islam. Nah. Ya, jadi Islam ini dibangun di atas keadilan. Islam ini dibangun di atas kasih sayang, enggak ada kezaliman dalam Islam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. I'dilu. Ya, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena itu dekat kepada ketakwaan. Berbuat adillah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada orang yang harusnya kita benci. Nah, kemudian juga yang harus kita pahami bahwasanya Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada, Islam itu memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? Islam itu sudah jelas. Buktinya sudah jelas, dalilnya sangat jelas. Kebenaran Islam itu sudah seperti 1 + 1 sama dengan 2. Kalau ada orang bilang 1 + 1 sama dengan 3, ya, ada yang mau nerima sini? 1 + 1 sama dengan 3. Mungkin kalau hitung-hitungan 1 + 1 sama dengan 3 nggak ada masalah, ya, biasa-biasa saja. Cuman ketika sudah mulai muamalah rupiah,
Ya, 1 juta tambah 1 juta, nggak ada yang mau jadi 4 juta. Gitu. Kita belanja 1 juta, ini 1 juta, benda ini 1 juta. Lalu kata penjualnya, oh 1 juta tambah 1 juta 4 juta, dia bilang. Enggak lah, 2 juta lah. Itu kan pendapatmu 2 juta. Kalau pendapat saya 4 juta, dia bilang. Kan nggak ada yang seperti itu. Kebenaran Islam udah seperti itu, pasti, absolut. Sehingga tidak perlu dipaksa. Orang yang punya akal nerima Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga tidak perlu untuk dipaksa. Orang kalau dijelaskan kebenaran Islam maka dia akan menerimanya harusnya. Nah, sehingga ya, dahulunya Islam ini cepat menyebar, kenapa? Karena keindahannya, karena keadilan yang dibawa. Di saat-saat orang-orang menzalimi, Islam datang membawa keadilan. Ya. Islam datang dengan kebaikan. Bahkan membunuh sekalipun Islam ajarkan dengan cara yang baik, membunuh. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala keadaan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau seandainya kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuh. Bunuhlah dengan cara terbaik, jangan nyiksa gitu loh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, kalau seandainya kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik, enggak boleh nyiksa. Ya, lalu Rasulullah SAW memberikan contoh, wal yuhidda ahadukum syifratahu wal yurih dzabihatahu. Caranya bagaimana? Tajamkan pisaunya, nyamankan hewannya. Gitu caranya. Dengan hewan aja seperti itu diajarkan oleh Islam. Sehingga dengan keindahan ini banyak orang-orang masuk dalam Islam, tidak dipaksa mereka masuk Islam, tapi kok menyebarnya secepat ini? Rasulullah SAW dakwahnya cuma 23 tahun, tapi Islam sangat menyebar karena mereka melihat langsung bagaimana Islam itu sendiri. Mereka terpesona dengan Islam itu sendiri sehingga mereka masuk dalam Islam tanpa dipaksa. Nah, baik. Sekarang kita harus lihat bagaimana sikap seorang Muslim ketika berhadapan dengan orang non-Muslim, atau dalam Islam dinamakan orang-orang kafir. Namun sebelum itu kita harus bedakan dulu, orang kafir itu ada 2. Orang kafir harbi, kafirun harbi, orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, ini beda hukumnya dengan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Baik dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau orang kafir yang membuat perjanjian damai, tidak saling berperang atau dilindungi, perjanjian seorang muslim berjanji untuk melindunginya. Ya, ini beda 2 orang ini. Orang kafir harbi jelas orang namanya musuhan, namanya dia memerangi kita, maka tentu tidak boleh kita melakukan kebaikan untuknya karena dia memerangi kita. Ya. Berbeda dengan orang yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau dia membuat perjanjian dengan kaum muslimin yang dinamakan kafirun zimmi dan kafir muahad. Ada perjanjian dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum." Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik, bermualah kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari daerah kalian. Ini yang disuruh. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, la yanhaakumullah, atau ayat sebelumnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, walaupun itu orang kafir, disuruh berbuat adil. Bahkan yang masya Allahnya, kalau seandainya ada orang kafir yang menzalimi, ada orang muslim yang menzalimi orang kafir, apa kata Rasulullah SAW? Ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi. Ketahuilah siapa yang melakukan, yang menzalimi orang kafir mu'ahad, yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin, aw intaqasahu, atau menghinanya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau kalau seandainya dia bekerja, dia dibebani sesuatu yang tidak dia sanggup.
karyawan misalkan disuruh kerja berlebihan, ya. Au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau kalau seandainya ada orang muslim mengambil hartanya tanpa keridhaan orang kafir itu, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka dia akan berhadapan denganku nanti pada hari kiamat. Orang muslim yang diancam. Orang muslim yang diancam Rasulullah SAW kalau seandainya melakukan kezaliman kepada kafir muahad. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qatala muahadan, ya, siapa yang membunuh orang-orang kafir muahad, haramallahu alaihi rihal jannah, Allah akan haramkan untuknya mencium bau surga. Padahal dia orang kafir. Ini orang muslim. Orang muslim bunuh orang kafir tapi dalam perjanjian, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium bau surga. Apalagi ini satu orang loh ya. Apalagi ngebom. Ya, satu hotel. Satu ini enggak ada ajaran Islam. Satu orang saja itu bisa diharamkan dari mencium bau surga, enggak bisa dia cium bau surga. Ya. Bisa jadi dia masuk surga tapi enggak mencium bau surga, atau maknanya disebutkan oleh para ulama dia tidak bisa masuk surga karena dosanya itu dihukum dulu dia. Padahal dia membunuh siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh. Nah, baik ya, jadi kita tahu bahwasanya Islam itu tidak agama yang mudah yang membolehkan untuk menzalimi orang lain walaupun dia tidak memeluk agama Islam. Enggak boleh kita menyakiti mereka, enggak boleh kita menzalimi mereka. Sampai sini kita harus paham. Ya. Sehingga ini untuk bantahan untuk orang-orang yang ekstrim kiri. Ya. Ada orang kafir harus mati gitu ya. Orang kafir penghuni neraka ini harus mati nih dibilang gitu. Nah, ini ekstrem kiri ini. Ini bantahannya. Baik. Ada orang-orang ekstrem kanan, toleransi tapi bablas. Ya, toleransi tapi bablas, sehingga mereka mengumandangkan apa? Hurriyatuddin. Kebebasan beragama. Ya. Pemahaman, pemikiran lintas agama. Tapi mereka punya dalil kadang. Mereka bawakan firman Allah Subhanahu wa taala biasanya apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini dalilnya toleransi bablas tuh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kata mereka bawakan ini kepada makna toleransi yang bablas. Berarti ya boleh pilihan ya kan, ini agamamu, ini agamaku, ya udah. Kita masing-masing, itu urusan kita sama Tuhan. Kayak gitu. Kalau ada orang nasehatin kan gitu sekarang ya. Kalau ada yang nasehatin kayak ini kayak gitu, katanya yang cukuplah itu agamamu, urusanmu sama Tuhanmu. Itu kan dia sendiri yang nanti berhadapan sama Tuhan. Kamu jangan sok suci lah gitu. Emang kamu sudah punya kunci surga? Nah, banyaklah kata-katanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, ya udahlah kita nafsi-nafsi lah. Kamu saya, agama saya, kamu agamamu. Padahal kalau seandainya dia baca ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, katakan Rasulullah kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Allah namakan mereka orang kafir, orang-orang yang enggak mau beriman sama Allah. Itu sudah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipakai dalilnya lakum dinukum waliyadin, boleh beragama, bebas beragama. Padahal Allah katakan ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Allah katakan, siapa yang ingin beriman, berimanlah, siapa yang ingin kufur, kufurlah. Berarti boleh nih. Allah ngasih pilihan nih dibilang. Ya. Berarti kan boleh beriman, boleh kufur. Allah sendiri yang bilang. Berarti Allah enggak maksa kita. Ya udahlah, antum kalau beriman ya beriman, kalau mau kufur ya kufur. Seolah Allah menyampaikan ini sebagai sebuah pemberitaan pilihan untuk kalian. Padahal pilihan ini adalah ancaman ya, kayak antum ngomong sama anak kecil ya, kamu kalau keluar coba ya, atau dosen ke mahasiswa ya, besok harus datang ya kalau nggak datang ya lihatlah, kalau kalian mau coba-coba nggak datang ya cobalah, kata dosennya. Terus masa antum memahami kayaknya dosennya ngasih pilihan nih, kayaknya boleh nggak datang gitu. Kenapa? Dosennya bilang kalau cobalah nggak datang, nyuruh kita nggak coba untuk nggak datang nih, dia bilang. Padahal kan dosen tuh ngancam gitu loh.
Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayatnya? Orang biasanya motong-motong ya. Man syaa'a falyakfur. Lalu Allah katakan, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, ya orang-orang yang memilih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka. Allah sambung di situ. Kalau antum pilih yang kufur, Allah siapkan neraka. Cobalah gitu. Itu maksudnya. Bukan pilihan, ancaman. Ya. Allah Subhanahu wa taala ancam. Baik, jadi intinya adalah kita berbuat baik, kita berbuat adil, ya. Tapi kita tetap harus meyakini bahwasanya agama yang mereka pegang itu salah, keliru gitu. Itu konsekuensi dari iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya boleh orang-orang memilih agamanya, untuk apa Nabi Muhammad datang? Enggak usah Allah utus Nabi Muhammad, enggak usah Allah turunkan Quran. Ya. Terserah orang mau beribadah semacam bagaimanapun yang mereka inginkan, kan harusnya seperti itu. Kalau seandainya tidak ada aturannya, boleh-boleh saja semuanya, harusnya seperti itu. Tapi kenapa Allah utus Nabi Muhammad? Dan betapa kurang ajarnya seseorang kepada nabinya Muhammad SAW ketika apa? Ketika dia mengatakan boleh bebas beragama. Kita lihat tadi di awal kajian tadi kita ceritakan bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW sampai dilempar batu, digelari penyihir, digelari dukun, untuk apa? Menjelaskan kebenaran Islam. Terus datang umatnya mengatakan bebas beragama, boleh agama ini, boleh agama itu. Rasulullah dulu dilempari batu. Sekarang kita katakan boleh masuk Kristen lah, serahlah. Boleh masuk Yahudi, serahlah. Dulu Nabi perjuangkan orang Kristen agar masuk Islam, orang-orang penyembah berhala agar masuk Islam. Nyawa beliau korbankan untuk itu. Sekarang disuruh orang muslim untuk masuk agama lain, kan aneh gitu. Lalu dia bilang saya cinta Nabi Muhammad SAW. Gimana cintanya? Ya, maka harus dipisahkan antara dua hal ini. Sikap kita kepada orang kafir, kita yakin bahwasanya agama mereka salah, agama Islam benar. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya Islam adalah agama. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kita yakin ini. Yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Kalau seandainya kita cek Al-Quran, maka kita tidak akan dapati sesuatu yang bertentangan dengan fitrah kita, logika manusia, ya sains sekarang, nggak ada. Semuanya benar. Karena memang kebenaran Islam itu adalah absolut. Dan kita yakin bahwasanya agama selain Islam adalah agama yang keliru. Harus kita yakini itu. Tapi sikap kita kepada mereka tidak boleh menzalimi, tetap berbuat baik. Kalau tetangganya orang kafir, tetap berbuat baik. Ya, dua ini harus dipisahkan. Maka setelah kita paham dua pokok ini, baru kita masuk ke kejadian yang ada di bulan ini. Dan biasanya kaum muslimin sering mengerjakannya, yaitu apa? Ikut-ikutan perayaan orang kafir, gitu aja. Biar lebih umum, gitu ya. Ikut-ikutan perayaan orang kafir. Ya tadi syubhatnya apa? Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Padahal itu Allah jelaskan, ya. Allah katakan tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama itu jelas benarnya, nggak usah dipaksa-paksa orang kalau berakal dia bisa paham Islam itu benar, gitu aja. Bukan membolehkan mereka untuk ikut-ikutan perayaan agama orang kafir. Ya. Rasulullah SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk kaum itu. Ya. Masa ya topi Natal merubah akidah saya? Masya Allah. Ya kadang syubhat-syubhat gitu ya, masa topi saja. Kenapa kita bisa pakai topi itu, pertanyaannya? Ya memang bukan masalah topinya. Ya, tapi kenapa bisa kita memakai topi itu? Kalau seandainya kita membenci suatu ajaran, kita yakin ajaran itu salah, ajaran itu keliru, ajaran itu adalah ajaran yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kita mau pakai topi itu? Kan nggak mungkin, nggak masuk. Sehingga ketika kita menyerupai suatu kaum, ada kecondongan hati di situ, menganggap hal itu biasa saja. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, dia masuk kaum itu, kata Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, man bana bi biladil a'ajim fasana'a nairuzahum wa mahrajanihim wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Siapa yang tinggal di negeri orang-orang ajam,
Orang ajam maksud di sini adalah orang-orang kafir, ya. Lalu dia melakukan perayaan-perayaan mereka, ikut-ikutan perayaan mereka, wa tashabbaha bihim, dia tiru-tiru syiar agama mereka hatta yamut, dan dia tidak bertobat sampai dia mati. Wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Nanti ketika Allah bangkitkan dia, Allah bangkitkan bersama orang-orang kafir. Ada kecondongan hati menganggap hal itu biasa. Tidak ada rasa bahwasanya mereka itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa itu dalam hatinya. Itu yang membuat mereka disatukan dengan orang-orang kafir. Ya, jadi bukan hal-hal yang biasa, enggak bisa disepelekan. Ya. Begitu juga ketika kita, apalagi kita mengucapkan selamat, ya. Ini udah waktu masuk Isya? Belum. Baik. Bahkan kalau ada orang-orang yang mengucapkan selamat, nggak apa-apa kita ucapkan selamat selama hati kita nggak meyakini itu, ucapin selamat. Tapi hati kita tidak meyakini. Ini aneh lagi gitu. Orang mengucapkan selamat tanda apa? Tanda apa? Tanda setuju, tanda bahagia, tanda ikut seneng kan gitu. Kan nggak ada orang misalkan meninggal nih ya, orang tuanya tuh ucapin selamat gitu. Antum cobalah datang ke rumah orang yang meninggal tuh, selamat ya, bapak antum udah meninggal, antum bilang gitu. Marah nggak orang? Marah. Kenapa? Tanda antum bahagia gitu loh. Beda sama takziah, tanda antum ikut berduka cita kan gitu. Maka ketika kita ucapkan selamat ya, Natal berarti kelahiran Tuhannya. Kan itu yang mereka rayakan, kelahiran Tuhannya. Karena itu namanya Natal, kelahiran. Ya. Berarti kan ketika antum mengucapkan selamat Natal, berarti kan selamat ya Tuhan antum lahir gitu kan. Berarti antum ikut senang gitu loh. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki keturunan. Mereka katakan Allah punya keturunan. Dan antum ucapkan selamat ya, Tuhan antum lahir, anak Allah lahir. Masa gitu? Padahal langit saja apa kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya. Langit tuh hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir hancur. Ya. Kenapa? Karena mendengar ucapan mereka, anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh. Kaum muslimin selamat ya. Oh, subhanallah. Gimana gunung itu kalau bisa gunung tuh gerak tuh datang ke rumah antum untuk jatuhin badannya gitu loh. Ya kesel ya, maksudnya ini dia saja nggak kuat tuh nahan tuh, langit aja nggak kuat untuk mendengar ucapan itu. Kaum muslimin datang ngucapin selamat Natal ya, kan aneh gitu ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas Rahman, tidak pantas Tuhan itu memiliki seorang anak. Allah sempurna dengan kesendiriannya. Beda sama manusia, kesempurnaannya ketika punya anak. Ya, kalau nggak punya anak mandul, kekurangan. Kalau punya anak sempurna dia. Kenapa? Karena manusia butuh orang lain. Sehingga ketika ada anaknya dia jadi sempurna. Allah nggak butuh. Sehingga kesempurnaan Allah tanpa anak gitu. Lalu dia katakan Allah punya anak. Allah nggak butuh anak. Lalu Allah katakan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sesungguhnya tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi kecuali akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Semua yang ada langit dan bumi ini hamba, bukan anak Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin adzan dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, jadi intinya adalah pahami makna toleransi. Kalau seandainya toleransi yang dimaksudkan itu adalah kita harus meridai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ini kita tidak terima kata toleransi seperti ini. Ya, toleransi dengan cara mengorbankan akidah kita itu nggak kita terima. Ya, karena konsekuensi dari iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konsekuensi iman kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti ajarannya. Ya, dan mengatakan bahwasanya ajaran yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang keliru. Sehingga kita tidak boleh mengikutinya karena Allah tidak meridai ajaran-ajaran tersebut. Namun kalau dimaksud dengan toleransi adalah kita tidak
mengganggu mereka, kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa harus kita mengganggu mereka, tanpa harus kita menzalimi mereka, maka ini adalah ajaran Islam. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Madinah. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Cuma satu. Baik. Mau tanya, kan kalau ultah gitu nggak boleh ya kita ucapi. Soalnya kayak ikutan kegiatan orang kafir. Nah, ini udah jawab pertanyaan sendiri. Tapi kan kalau di lingkungan masih sulit, misalkan kita nggak bilang selamat, tapi kita doain, apakah tidak apa-apa? Itu karena masih sulit. Wah, tulisan, Masya Allah. Baik, pertama ultah, ulang tahun, ya, perayaan ulang tahun. Dhawabit atau kaidah, aturan dalam masalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir itu adalah kalau seandainya perayaan tersebut atau kegiatan tersebut, perbuatan tersebut merupakan hal yang khusus untuk mereka. Ya, sekarang kita lihat ulang tahun. Ya, ulang tahun. Apakah itu khusus untuk mereka? Kalau kita lihat dari asal usulnya, iya. Dari sisi alasannya maka iya. Ya. Kenapa? Mereka senang ketika berulang tahun. Ya, mereka senang ketika berulang tahun. Sedangkan dalam ajaran kita, ketika seorang itu bertambah umurnya, berarti mendekati kepada kematiannya. Orang mau mati untuk menjamin selamat gitu. Selamat yang mau mati ya bentar lagi ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Yang umurnya misalkan 25 tahun, 25 tahun 2 hari, ulang tahun ke-25. Berarti kan hakikatnya apa kita ucapin selamat? Masya Allah, 2 hari lagi ya kita berpisah, 2 hari lagi engkau akan mati, kan itu sebenarnya. Maka nggak ada istilah perayaan ulang tahun dalam Islam. Ya, tidak ada perayaan ulang tahun dalam Islam. Baik. Sekarang kalau kita tidak ucapkan selamat, tapi kita doakan, ya. Nah, ada 2 permasalahan. Yang pertama, mendoakan oke-oke saja sebenarnya. Ya, semoga Allah berkahi hidupmu lah. Secara umum kita doakan. Ya, semoga Allah memberkahi hidupmu. Ya, semoga kamu menjadi orang yang soleh. Ya. Kalau seandainya memang ada hal-hal mudarat yang ditimbulkan, cuman kita harus lihat mudarat ini gitu. Mudaratnya itu apa sih sebenarnya? Kalau sekedar bilang, kamu nggak seru, dia bilang gitu, cuma gitu, terus membuat kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara kita takut ucapan kamu nggak seru, ya. Itu tuh kayaknya terlalu remeh iman kita gitu maksudnya. Ya. Dulu Nabi dilempari batu, sahabat ada yang dibunuh untuk mempertahankan agama, kita cuma dibilang nggak seru meninggalkan agama kita, tuh keterlaluan sebenarnya. Ya. Kecuali memang misalkan di keluarga besar, di keluarga misalkan dimusuhi, diinikan sehingga nggak kuat kita. Ini mungkin kalau seandainya bisa untuk memberikan nasihat yang lebih baik, itu lebih baik. Ya, kalau seandainya kita bisa memberikan nasihat, bukan yang nggak mau untuk mengucapkan selamat. Kan hakikatnya orang ketika berulang tahun itu kan dekat kematian. Ya. Masa kita ucapin selamat orang semakin dekat kematian? Seharusnya kita bersedih. Ya. Dan itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Ya. Setiap harinya kita harus bertobat pada Allah. Setiap harinya adalah hari yang baik. Ya. Sehingga tidak ada perayaan-perayaan ini yang kita perayaan kita cuma ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu agama kita. Itu kebiasaan perayaannya orang-orang Muslim. Perayaan ulang tahun itu tidak ada dalam agama kita. Kalau bisa menjelaskan dengan cara yang baik seperti itu, ya dengan cara yang baik ya, bukan ngegas juga gitu. Nggak tahu ini haram. Ini yang dilakukan kok kelakuan-kelakuan penghuni neraka semua ini, dibilang Masya Allah. Apalagi orang tuanya dibilang kayak gitu, ini bahaya, dicoret dari kakak gitu. Ya baik-baik, kalau bisa disampaikan seperti itu. Ya kalau tidak ya kita doakan secara umum sajalah.
Ya, semoga Allah memberkahi hidup, menjadikan kamu lebih solehnya, menjadikan kamu orang yang lebih soleh nantinya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Habis. Ini kan oleh dia. Katanya kalau kayak pemimpin gitu, pemimpin kayak presiden mengucapkan kalau sampai. Wah, bahaya. Kita tidak membahas persan, kita bahas ajaran kita. Ya, adapun kaum muslimin siapapun itu, adapun orang-orang yang melakukan apa yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Ya, mau presiden, mau menteri, mau apapun jabatannya, ya, tetap menyalahi aturan agama. Udah. Ya, siapapun itu, kita punya aturan agama. Kita tidak kalau seandainya seorang tokoh melakukan sesuatu lalu berubah agama kita, enggak. Agama kita sudah jelas, agama kita sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturannya sudah jelas, undang-undang dalam agama kita sudah jelas. Ya. Hatta misalkan pangeran Saudi yang melakukan itu, Saudi Arabia loh, Arab Saudi, pangerannya loh, atau rajanya loh, atau siapanya lah, tokohnya lah, atau siapapun, tidak akan merubah hakikat Islam. Islam seperti itu ajarannya. Ya, tidak tokohnya tidak menjadi patokannya. Orang Islam tidak menjadi patokan agama, apa yang dia katakan benar atau tidak. Timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya, itu yang jadi timbangan kita, itu jadi patokan kita. Kalau kita berbicara tentang hukum dalam Islam, kita sebagai seorang Muslim. Ya, jadi Muslim itu harus punya identitas gitu loh. Muslim itu harus bangga dengan agamanya. Muslim itu harus memiliki kewibawaannya atas Islamnya, kebanggaan atas Islamnya, tidak ikutan orang. Lah, kok itu kayak gitu? Terus antum ikut ke sana. Nanti orang si B melakukan ini, antum pindah lagi ke sini. Enggak, Islam itu jelas jalannya. Ya, memiliki pendirian, memiliki kewibawaan. Sehingga moto yang seorang muslim itu yang pertama kali adalah saya muslim. Baru setelah itu antum mengatakan tapi saya karyawan. Saya karyawan tapi saya muslim. Jadi patokannya adalah muslim. Kalau orang sekarang apa? Saya memang muslim, tapi kan saya seorang suami yang harus mencari nafkah, tapi kan saya enggak. Saya memang seorang suami yang mencari nafkah, seorang ayah, tapi saya seorang muslim. Jadi muslim yang harus dia angkat. Ya, jadi harus punya identitas, jelas jalan seorang muslim, ya. Seperti itu. Sudah? Sudah, enggak ada lagi pertanyaan. Baik. Masih ada. Ini di kemundur Isya nggak apa-apa. Oh, ini pertanyaan lanjutan ini. Kalau kita ulang tahun, terus ada teman yang ucapin selamat dan ajak jabat tangan, alangkah baiknya sebagai muslim yang baik gimana? Alangkah baiknya sebagai muslim yang baik gimana? Menolak jabatan tangannya kah walau sesama mahram? Walau sesama mahram. Maksudnya mungkin sesama mahram, sesama wanita gitu ya, atau sama keluarganya atau gimana? Ya kalau dia ajak jabat tangan nggak apa-apa, jabat tangan. Ya, jabat tangan, jabat tangan. Jabat tangan niatkan untuk seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya disunnahkan untuk berjabat tangan. Ya udah, kita jabat tangan dengan niat bahwasanya kita sedang bertemu dengan saudara kita orang muslim, gitu ya. Ya, kalau seandainya dia ucapkan selamat, katakan. Ya, kita jelaskan kepada teman kita. Dalam Islam nggak ada selamat ulang tahun. Gitu. Ya, dalam Islam nggak ada selamat ulang tahun. Jelaskan kepada teman. Kapan lagi kita berdakwah? Kapan lagi kita menunjukkan keislaman kita? Ya, hanya teman loh ini. Nggak ada kan mudarat yang kita dapatkan gitu loh. Sampaikan. Kapan lagi? Sampai kapan kita diem gitu loh? Sampai kapan kita malu untuk menampakkan Islam kita? Ucapkan. Nggak ada dalam Islam namanya ulang tahun. Perayaan ulang tahun tidak ada dalam Islam. Perayaan kita cuma Idul Fitri, Idul Adha. Ya, jabat tangan, jabat tangan. Ya, lalu nasihati dengan baik. Ya, lalu nasihati dengan baik. Ya, wallahu a'lam.
Ada pertanyaan lanjutan tentang ulang tahun ini sebelum kita tutup? Ada, Reza? Baik ya, jadi intinya bahwasanya agama Islam adalah agama yang ajarannya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keadilan. Tidak ada ajaran Islam itu menzalimi, tidak ada ajaran Islam itu merampas hak orang lain, mengganggu orang lain, enggak. Ya, tapi harus diingat ya bahwasanya agama Islam punya aturan yang jelas, ya, punya akidah yang jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk menjelaskan hal tersebut agar kita tahu apa yang Allah ridai. Allah turunkan Al-Qur'an agar kita tahu bagaimana cara kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segala hal yang bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, sesuatu bertentangan dengan hal-hal tersebut, bertentangan dengan aturan yang Allah turunkan, kita tahu bahwasanya hal tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ tidak ada yang namanya ikut-ikutan atas nama toleransi. Itu sebuah kekeliruan, ya. Karena toleransi dengan manusia, kita lupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Hubungan kita dengan Allah yang pertama kali harus kita perhatikan. Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan kita rezeki, Allah yang izinkan kita untuk tinggal di dunia ini. Tapi kita lebih memperhatikan hubungan kita dengan manusia, lalu mengorbankan hubungan kita dengan Allah. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan kembali. Siapa yang lebih pantas untuk ditaati, siapa yang lebih pantas untuk dipatuhi aturannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita boleh mengganggu mereka saat beribadah, ya, menzalimi mereka, mengambil hak mereka, ya. Orang misalkan besok Natal terus antum bawa pasukan gitu ya, terus antum tutup gereja misalkan. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, ini kan keliru, ini kan salah, nggak boleh membiarkan. Ya, sambil kita kalau seandainya kita bisa berdakwah, kita ajak teman-teman kita yang tidak beragama Islam, kita ajak keluarga kita ajak masyarakat kita, itu tentu jauh lebih baik ya. Wallahu taala alam. Semoga apa yang jelas bisa difahami, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.